Salam Jogja Semesta. Tentu saja di JBR Ngepodcast kali ini menghadirkan satu sajian yang luar biasa untuk bersama-sama kita ngulir putih, ngutar gagasan. Nah, tentu saja JBR Ngepodcast, yuk kepo biar gak stres. Ini menjadi tema yang menarik karena yang luar biasa juga. Saya sudah bersama Romo Heri Dendi. Romo, Willy Cegejeng, kabar baik, sehat? Sugeng Nyenjing, sehat. Nah, ini luar biasa untuk sobat belajar yang saat ini sudah bergabung bersama kami, karena tema kita bersama Jogja Semesta kali ini membahas tentang apa itu creative education. Pekaten Romo, betul Ji? Ya gini, Ya, saya ingin jelaskan dulu ya. betul. Ini kan berangkat dari rapat Dewan Pendidikan. Ya, Prof. Gunawan mengintroduser istilah education kreatif. education kreatif. Jadi sistem ya, bukan creative education, itu sistem, Sistemnya. cara, metode ya. Baik, baik. Nah, sayangnya beliau agak terlambat karena sesuatu hal tadi. Ya. Termasuk juga Pak Didi akan nyusul nanti. Baik. Tidak apa Romo, kita tentu akan memberikan satu pengantar awal dulu, Ya, sehingga mungkin nanti sobat belajar ini bisa lebih mengetahui sejauh mana sistem ini akan bisa berjalan. Oh, oke. Nah, ini yang menarik, Romo Heri. Ini yang saya ingin mencoba mengutip dari Dialog Jogja Semesta seri ke-132 waktu itu, tepat sewindu keistimewaan. Ya. Saya mengutip apa yang disampaikan Romo Heri. Pembangunan peradaban baru diperlukan Indonesia untuk maju tidak boleh lepas dari pondasi yang dibangun oleh para pendiri bangsa. Nah, ini satu benang merah termasuk bagaimana education ini menjadi poin penting di dalamnya. Romo Dedi bisa menggambarkan ini bagaimana pondasi ini bisa berjalan dengan unsur kreativitas saat ini, Romo Heri. Ya itu kan bagian dari Trisakti Jiwa. Betul. Ya, semua itu intinya adalah merdeka. Ya, Merdeka belajar ini Merdeka kaitannya belajar. dengan bangsa ya. Jadi merdeka dalam politik, merdeka di dalam ekonomi dan budaya. Betul. Jadi meskipun kita maju tapi harus tetap tidak tercerabut dari akar budayanya. Oke. Seperti banyak contoh negara-negara maju, Jepang misalnya, Betul. Cina, Korea. Jadi kita bagian dari negara timur. Saya kira bisa direkayasa yang namanya tradisi dan budaya lama itu menjadi sesuatu yang menjadi basis daripada hal-hal yang sifatnya modern. Baik, baik. Romo Heri menilai apabila melihat dari perubahan kurikulum, setiap kurikulum, kemudian generasi kita juga sekarang berubah, Romo, kondisinya. Dengan adanya bonus demografi, generasi muda banyak, Ya, teknologi masuk begitu cepat. ya. Romo, ini sebetulnya kondisi seperti ini apakah memang bisa kemudian tetap mengemban misi bahwa kebudayaan menjadi hal penting dalam setiap pendidikan? Ya pertama saya ingin gambarkan ya, kurikulum kita itu paling tidak udah berubah 12 kali. 12 kali, Saudara Sejak Romo. kurikulum 1950, Betul? kemudian macam-macam itu ya, Ya. sampai ke CBSA, itu tahun 84 kalau nggak salah. Ya, Lalu KBK tahun 2004, 2004. KTSP 2006, kemudian kurikulum 13, Ya, dan ada perbaikan dikit, kemudian sekarang kita masuk ke kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Sebenarnya semuanya itu baik, cuman implementasinya yang tidak dijalankan. Kalau dijalankan, saya kira kita sudah lebih maju, Ya, sesuai dengan visi kita menjadi daerah pendidikan terkemuka di Asia Tenggara. Bukan se-Asia ya, Betul. kalau se-Asia Tenggara agak Iya. sulit. Masih ASEAN. Mereka juga Asia maju Tenggara. kan. Betul, persaingannya juga Ya. sangat cepat perubahan Jadi teknologinya. itu dulu. Sebenarnya yang jadi kendala itu begini. Ya, Pernah Dewan Pendidikan itu berkunjung dalam rangka studi komparasi ya. Ye. Pendidikan di Cina, Ya, kemudian di Singapura dan di Malaysia. Malaysia yang terdekat dulu belajar dari kita. Dia bilang begini, loh kita itu kan juga mengambil konsep Indonesia, tapi kita yang siap mengaplikasikannya gitu. baik. Jadi kita itu eksekusi yang lemah sebenarnya. Sebetulnya landasannya, teorinya sangat kuat. Hanya Ya. bagaimana eksekusi inilah yang menjadi tantangan bersama. Begitu Romo kira-kira. Terlalu banyak
pendapat. Terlalu banyak pendapat. Nah, ini sobat belajar yang saat ini sedang menyaksikan kami juga di live YouTube, silahkan mengirimkan atensinya ataupun unek-unek bagaimana perjalanan pendidikan di Indonesia. Karena nanti rencananya juga akan hadir bersama kami Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, Profesor Dr. Gunawan, dan kesempatan kali ini juga akan berencana kita akan hadir juga Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Didik Wardaya SEMPD. Kita akan merencanakan nanti kurang lebih jam 10. Semoga beliau berdua bisa bergabung bersama Romo Heri juga. Romo Heri, ini sebetulnya jadi tantangan yang Indonesia sudah sekian puluh tahun merdeka, Romo. Ya. Sudah memasuki tahun bisa dikatakan generasi milenial. Generasi yang bisa dinilai merubah dari yang analog ke digital, merubah dari yang sebelumnya manual jadi digital. Apakah ini mampu mendorong dan membantu tentang kreativitas atau education kreatif itu, Romo? Jadi gini, kita itu kena 2 pukulan sekaligus. 2 pukulan Pertama, sekaligus. disrupsi teknologi. Setuju, Romo. Untuk memasuki era industri 4.0 ya. Ya. Kemudian tiba-tiba di tengah jalan kena hantaman pandemi. COVID. Tapi justru kita kalau mengambil hikmahnya, ini akan menjadi percepatan menuju peradaban baru. Baik. Jadi yang lama itu sesuatu yang obsolete ya. Ya. Yang mungkin tidak akan kembali lagi. Kita akan jadi memasuki era baru. Era baru, katakan kita dulu hidup di dalam hiper realita. Misalnya 1 botol aqua itu harganya berapa? 3.000 sekitar. Sebenarnya harga pokoknya jauh lebih rendah. Lebih rendah. Nah, kita membeli sesuatu itu karena membeli image. Oke, ada brandnya di situ, Ya, ada citra di situ. Itu nanti akan terkoreksi semuanya. Baik, Romo. Nah, tentu dengan perjalanan kondisi pendidikan saat ini kita hanya ingin membandingkan saja mungkin sobat belajar yang ada di rumah. Terkadang mentalitasnya, Romo, kalau kita melihat nuan sewu angkatannya Romo, para pendiri-pendiri bangsa kita nampaknya bisa settle, bisa lebih tegar menghadapi kondisi sekarang. Tapi berbeda dengan justru generasi muda kita yang dimanjakan dengan teknologi, dimanjakan dengan informasi, sehingga mohon maaf, apakah mentalitas ini bisa kemudian bisa sebanding, Romo, bisa menjadikan sosok Romo Heri di berikutnya di tahun-tahun 10 tahun, 20 tahun ke depan? Romo Heri, silahkan. Setiap teknologi itu kan punya dua muka ya. Baik. Sisi positif yang berdampak positif dan sisi negatif ya. Positifnya kita akan bisa lebih cepat gitu. Tetapi sebagai contoh seorang arsitek. Dulu saya banyak bergaul dengan para arsitek itu selalu membuat sketsa perspektif itu ya. Tangan. Ya. Nah, sekarang kan dengan bantuan program, ya biasanya dia akan kiku untuk membuat. Tetapi nggak apa. Betul. Tapi bisa menciptakan sesuatu yang di luar kemampuan seorang. Sebab teknologi itu kan menurut budaya itu merupakan kepanjangan tangan dari keterbatasan anggota badan kita. Setuju, Romo. Jadi sebenarnya ya banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Sebab kalau kita timbang, kalau kita mau kembali terus selalu ke belakang, budaya itu kan punya 3 sifat ya. Baik. Regresif, kemudian tetap dan progresif. Ya. Regresif bisa mundur kalau kita selalu melihat ke belakang, tidak melihat ke depan, bisa tertinggal jauh. Karena orang-orang negara-negara lain sudah lebih dulu, bulan dan lebih sebagainya. Cepat, betul. Kita lihat kemajuan Cina. Sudah bikin matahari loh, Romo di sana. Matahari buatan sudah dibuat di China. Betul. Jadi begini, kita itu sering mungkin ya ini cuma asumsi ya. Menilai revolusi kebudayaan Cina itu isinya adalah hal-hal yang jelek, pembunuhan, mengasingkan orang-orang tua dan sebagainya yang tidak produktif disingkirkan ya. Tetapi nyatanya setelah mereka menutup diri berapa tahun itu, majunya demikian pesat. Kita dulu kan Bung Karno mengajukan pemikiran berdikari. Nah, kita sudah nggak kuat untuk
untuk miskin gitu. Ya. Apalagi kita berani melawan dengan the new emerging forces terhadap kekuatan imperialisme, kolonialisme. Akhirnya tumbanglah Bung Karno dan pikiran-pikiran yang demikian mendasar itu digantikan hal yang sangat pragmatis. Ya. Artinya dengan perubahan inilah yang sebetulnya tongkat estafet ini tetap harus berlanjut, Romo, kurang lebih seperti itu. Ya, mudah-mudahan kepemimpinan sekarang mengembalikan kejayaan Indonesia. Amin. Untuk maju. Gitu amin. Itu jadi harapan kita bersama. Mohon izin, Romo, kita ingin menyapa dulu yang sudah bergabung di YouTube. Ini ternyata sudah banyak sekali yang ingin menyaksikan Romo Heri, dan juga nanti juga akan ada Mbak Didi dan juga Prof Gunawan. Tapi mohon izin dulu untuk Sobat Belajar bersabar ya, karena beliau sedang ada beberapa agenda dan akan bergabung bersama kami. Sudah ada Mas Oki Pambudi, terima kasih, mantap, sudah bergabung juga. Dan juga ada dari BHD Squad hadir, ada Mbak Yuni, apa kabar, hadir, Sugeng Enjang, selamat pagi, Wilujeng Enjang Mbak Yuni, ada Mas Ari Arsa hadir, terima kasih juga, dan ada Mas Alim Sudaliana hadir, terima kasih sudah bergabung bersama kami, ada Mbak Rahma, terima kasih sudah bergabung juga, kemudian dari SMA Negeri 1 Imogiri hadir, Bu Tari, terima kasih di Imogiri. Apa kabar di sana, Je? Semoga tetap cerah pagi hari ini. Dan juga dari SMA Negeri 1 Prambanan juga hadir. Romo Heri, ini kembali. Depok nggak hadir ya? Dalam? SMA Depok 1 nggak hadir ya? Bu Bilih ini masih dalam, belum silahkan. Mungkin yang sudah menyaksikan, tapi belum maksud saya ngetik asensinya. Kelihatannya mau kena jalan tol itu. Betul. Sudah. Jadi sibuk cari lokasi baru. Cari lokasi baru. Nah, beberapa lokasi J di SMA Negeri 1 Depok tadi. J, Romo Heri, ini pendidikan dan peradaban. Ini sepertinya satu hal yang sangat-sangat berkesinambungan, Romo. Jogja Semesta sendiri yang memang mengawal betul-betul bagaimana kebudayaan ini harus menjadi, katakanlah, roh atau soul dari sebuah kondisi saat ini. Melihat apakah cukup berbudayakah generasi muda kita dalam mengawal pendidikan ini, Romo Heri? Pertama, saya ingin meluruskan dulu ya. Pengertian budaya dan peradaban. Orang sering mempertukarkan. Nah, waktu kita nge-podcast yang pertama dengan Prof Laksono itu, saya kan mengutarakan bahwa ada beberapa definisi budaya itu ada 160 lebih. Ada 160 lebih. Saya mengambil Kuncaraningrat. Tapi beliau sebagai murid dari Kuncaraningrat juga membantah. Begini, Kuncaraningrat itu dibagi menjadi kebudayaan dibagi dua. Wujud dan isi. Wujudnya itu adalah culture system yang mantap itu, misalnya Hamamayu, Ayuning Bawono itu ya. Kemudian social system, gotong royong ya. Kemudian yang ketiga, ini menurut Kuncaraningrat, budaya material atau artefak ya. Artefak. Beliau tidak setuju. Prof, ini Prof Laksono punya pemikiran berbeda. Yang lain, itu generasi muda harus juga punya pemikiran itu. Karena apa? Karena budaya fisik ini adalah produk dari budaya, karena budaya itu kebatinan. Menurut Ki Hajar, budaya itu adalah cipto, pikir, rasa dan karso. Perasaan dan keinginan. Bukan keinginan ya, lebih dari keinginan. Nah, lalu pada tidak tahu kapan ditambahkan karyo. Prof Laksono kan bilang, nggak tahu tuh Pak Karyo dari mana. Jadi karyo itu juga termasuk tadi karya pendidikan, karya budaya gitu. Nah, kemudian bagaimana kita membedakan kebudayaan dan peradaban? Kita andaikan itu adalah satu pohon ya. Satu sebatang pohon, galihnya di dalam itu adalah kebudayaan, kulitnya itu peradaban yang tampak. Jadi misalnya arsitektur, keraton, secara fisik materialnya yang terlihat. Terlihat gitu. Itu istilahnya apa itu? Covert culture dan overt culture. Ya. Itu salah satu definisi
yang diajukan Kuncarengat setelah mencarikan dari berbagai pemikiran-pemikiran antropologi. Nah, sekarang ini kita memasuki budaya digital kan? Betul. Semuanya serba digital. Yeah. Bagul-bagul aja sekarang sudah mulai online gitu. Romo, dengan HP sekarang sudah bisa jualan. Nah itulah, jadi berubah secara total. Ya. Nah, ini mindset kita harus mengikuti. Oke. Kalau mindset kita masih mindset lama ya tidak bisa. Iya. Nah, ini generasi saya akan punah. Generasi baru tadi disebutkan bonus demografi. Yang kabarnya tahun 30 itu merupakan puncaknya. Betul, Indonesia emas begitu Romo yang menjadi kita juga target. harus melihat ya. Generasi muda sekarang itu banyak yang menggunakan teknologi justru untuk hal-hal yang negatif. Nah, tidak untuk produktif atau positif. Nah, itu. Iya. Nah, saya khawatir kalau tidak akan tercipta generasi muda yang produktif, yang inovatif, betul, yang kreatif, kita akan tidak bisa memanfaatkan. Tidak jadi bonus, jadinya musibah demografi Romo nantinya. Jadi defisit ya. Iya. Kira-kira begitu. Baik. Nah, ini silahkan kami mengundang untuk seluruh pemirsa di JBR Nge-Podcast, silahkan kirim atensi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja ini menjadi hal yang sangat penting ya, mengingat banyak isu-isu di dunia pendidikan yang mengatakan kita akan mengalami learning loss atau lost generation dan lain sebagainya karena pandemi yang kurang lebih 1 tahun berjalan ini. Saya masih kembali bersama Romo Heri Dendi. Romo Heri, kalau kita menilai ada, bahkan Mas Menteri sendiri menyampaikan kekhawatiran ada yang disebut dengan learning loss atau lost generation juga, artinya ada generasi yang hilang atau bahkan pendidikan yang hilang selama pandemi ini. Bisakah dikejar dengan akselerasi apa begitu Romo? Yang mungkin pengalaman-pengalaman ketika Indonesia dulu berjuang, saat pendidikan dulu tidak senormal di tengah banyak perang dan sebagainya pun juga saya yakin kondisinya tidak sekondusif saat ini Romo. Tapi nampaknya berhasil juga menghasilkan tokoh-tokoh besar di tengah revolusi yang terjadi ketika itu. Romo mungkin ada cerita? Ya begini, yang kita pakai harusnya strateginya Pak Jokowi. Ya. Makan bubur dari pinggir. Oh. Nah, karena itu dalam rangka digitalisasi ini kan tidak merata. Betul. Informasi, akses tidak merata antara desa dan kota ya. Karena itu justru yang paling tidak memiliki akses itu kan daerah 3R. Baik. Tertinggal, terpinggir, termiskin ya. Itu yang harus didahulukan, sebab kalau itu terangkat, lain-lainnya kan sudah bisa akses dari rumah. Betul. Dengan enaknya ya. Seperti misalnya begini, orang-orang yang dekat bandara, walaupun dapat kuota gratis, seringkali tidak bisa mengakses juga. Jadi harusnya teknologi sampai ke sana sehingga mereka bisa tetap mengakses karena selalu terganggu. Betul. Nah ini, jadi pemerataan accessibility terhadap teknologi itu perlu menjadi prioritas pertama selain pendidikan ICT yang harus juga merata gitu. Tentu dengan kunci pemerataan ini mau kondisi apapun akselerasi bisa tercapai. Apalagi kalau memang teknologi sudah mendukung ke arah sana begitu Romo Dendi ya. Cuman begini ya, saya kan tidak merasakan tapi melihat dampak yang diterima oleh cucu-cucu saya itu. Justru pembelajaran jarak jauh ini menjadi beban. Karena sering menghabiskan waktu yang lebih lama lagi. Nah, ya mungkin kita belum terbiasa ya. Kalau sudah terbiasa, barangkali akan menjadi sesuatu yang joyful learning gitu. Menjadi joyful learning ya. Itu kira-kira. Nah, Romo, tapi saya mengutip apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro, di mana semua orang adalah guru, semua rumah adalah sekolah. Pernah disampaikan seperti itu, dan itu nampaknya sekarang apakah itu bisa betul-betul terlaksana bahwa semua rumah sekarang adalah sekolah dan semua orang adalah harus menjadi guru, orang tua, kakaknya, bahkan mungkin kakungnya, kata tadi Romo, dengan cucu seperti itu Romo. Ya itu kan basisnya adalah trisentra pendidikan. Pendidikan tidak di persekolahan saja, tapi juga di keluarga dan masyarakat. Apalagi dengan adanya
daring ini, sistem belajar daring ini, orang tua lalu harus bisa juga mendampingi anak-anaknya, terpaksa harus belajar, terutama yang taman kanak-kanak, SD gitu kan. Kalau yang SMP, SMA mungkin sudah mulai bisa mandiri. Ya. Nah, padahal orang tua tidak dilengkapi dengan teknologi untuk online itu. Nah, mungkin pengetahuannya ada, tapi harus ditransformasikan dulu ke hal-hal semacam itu. Romo. Ya, itu menjadi tantangan orang tua. Orang tua sekarang harus banyak belajar dan mendampingi. Memang mendampingi. Kalau dulu kurang ada interaksi antara orang tua, antara ibu terutama dengan anak, sekarang menjadi lebih intens. Nah, intens itu bisa korsleteng, bisa menjadi lebih baik loh ya. Ada dua kemungkinan juga hasil intensitas ini. Karena memang kalau melihat paradigma lama bahwa saya menyekolahkan anak saya ke sekolah yang mahal, berharap masuk pagi, pulang sore, anak sudah bisa pinter, apapun itu tanpa orang tua barangkali hanya terima bersih. Ya, itu itu sudah dikonstruksi. Betul, itu yang dikonslet. Bukan, sudah dikonstruksi. Kita menafikan sekolah favorit dengan ada zonasi. Betul, setuju Romo. Itu kan tidak saja pengelompokan sekolah, tapi juga ada rotasi guru-guru, kepala sekolah, gitu loh. Kalau tidak disertai itu, ya yang favorit tetap favorit. Betul. Nah, saya dengar favoritisme itu sangat mengakar. Sulit untuk memindah guru dari sekolah favorit ke tempat lain. Itu pernah saya bicarakan baik dengan Pak Didi maupun Pak Aji gitu. Nah, Romo menilai kalau ini lebih ke komunikasi antara sosok Romo Hedi dengan cucu-cucu yang mungkin sering nyuwun perso, nyuwun ngangsu kawruh dengan Romo. Apa yang sering disampaikan kepada kami yang masih generasi belajar, generasi muda ini, Romo, agar sekali lagi mampu untuk cepat beradaptasi dan mampu menguasai keadaan? Apa yang sering dingendikakan Romo ke mereka? Sekarang ini saya tuh lebih jarang berkomunikasi. Setelah anak-anak saya ada yang masuk fakultas, ada SMA, ada SMP, ada 3 tataran pendidikan. Kalau diajak itu sudah tidak mau. Mereka sudah punya acara sendiri. Jadi nggak sempat memberikan hal-hal yang kiranya eyangnya milih gitu. Tapi bahwa mereka sekarang itu lebih mandiri, itu yang saya tangkap ya. Saya kira itu. Baik. Dan ini sepertinya sudah siap-siap hadir juga. Profesor Dr. Gunawan juga sudah bersiap untuk bergabung bersama kami, tapi kita akan sedang persiapan terlebih dahulu. Kita akan menyapa sekali lagi untuk sobat belajar yang masih bergabung di JBR Nge-Podcast. Yuk kepo biar gak stres. Dunia pendidikan saat ini memang sedang menghadapi sebuah tantangan yang luar biasa. Romo Heri sudah menceritakan bagaimana perjalanan pendidikan dari kurikulumnya, dari setiap waktu yang ada. Namun sekali lagi, tongkat estafet dari sebuah generasi ini atau pemimpin yang kemudian membuat sebuah kebijakan pun diharapkan mampu memberikan satu hal yang mampu memberikan dampak positif sekali lagi. Romo Heri, ini kalau kemudian kita akan bertemu dengan Dewan Pendidikan, dengan Kepala Dinas Didikspora, apa sebetulnya PR berat dunia pendidikan atau tantangan untuk menghadapi pendidikan terkemuka di Asia Tenggara? Ya, sebenarnya kita tuh harus mengetahui kemajuan negara-negara Asia Tenggara. Baik. Sehingga kita bisa membandingkan benchmarking. Mereka sudah sampai mana gitu. Baik. Kemudian yang kedua, secara internal juga kita harus membuat roadmap sendiri. Tahun ini harus sampai mana sehingga kita betul-betul bisa mengejar ketertinggalan gitu. Itu kan ada penilaian secara global melalui PISA itu. Betul. Kita masih jauh dari masuk di dalam tataran terkemuka tadi sebenarnya. Oke. Jadi itu harus sadar. Generasi muda sekarang jangan terlalu banyak berdebat. Jangan. Ya berdebat lebih banyak kata seorang teman saya menjadi pabrik kata-kata. Baik. Tapi pabrik action itu kurang gitu. Nah, itu yang harus kita seimbangkan dari sesuatu yang selaras.
Apalagi jangan sampai menjadi generasi menggerutu ya, sedikit-sedikit menggerutu, tapi tanpa ada action yang konkret, yang jelas, akhirnya tidak ada dampak apapun yang berubah, begitu Romo. Karena dimanapun banyak masalah itu. Ya. Kalau kita tinggal menggerutu juga nggak ada solusinya. Setuju Romo. Nah ini, kita akan segera persiapan tentu saja sebelum saya mengakhiri sesi yang spesial bersama Romo Heri ini untuk membahas khusus sebelum bersama Prof. Gunawan. Lantas apa yang harus menjadi katakanlah poin-poin Romo yang harus ada sinergitas antara penyelenggara pendidikan, baik itu dinas maupun institusi pendidikan, kemudian insan pendidikan, orang tua, dan juga peserta didiknya. Apa yang kemudian bisa diintegrasikan agar kita kompak, kita bulat menuju ke sebuah tataran pendidikan terkemuka Asia Tenggara? Romo Dendri. Jadi begini, saya merefer pendapatnya Prof. Gun ya. Dari kekakuan menjadi kelenturan. Kekakuan itu berangkat dari peraturan. Baik. Nah, birokrasi pendidikan kan sudah diatur demikian ketat, melanggar sedikit aja tidak bisa kan. Padahal harus diingat bahwa Bapak Gubernur itu sering mengingatkan bahwa setiap insan itu harus berpikir dan bertindak out of the box. Bahkan kalau perlu without box. Jadi melanggar kerangka tapi nanti dikembalikan lagi. Nah, kalau dikembalikan lagi itu kan bisa ditimbang. Sing salah ki peraturan ini, opo inovasinya. Baik. Kalau peraturannya ya kita harus berani merubah ini. Sering kali karena kekaguan itu kita rigid terhadap sesuatu yang sudah aturan kok. Nah, padahal itu kan ada saluran-saluran yang bisa dipakai, apakah politis ataupun pemerintahan jalurnya. Betul. Untuk mengubah aturan yang memang mengganggu kemajuan pendidikan. Itu yang pertama saya kira. Artinya yang pertama bagaimana kita mencari hal-hal yang menghambat itu sebetulnya dari sisi apanya, kata Romo ya. Nah, khusus untuk birokrasi pendidikan. Untuk birokrasi pendidikan. Tadi kan saya lihat pakai badge. Satrio itu selalu diingatkan oleh Pak Gubernur. Inovasi. Romo. Mana inovasinya? Nah, kalau BTKP memang sudah banyak inovasinya ya. Produk-produk ini pun merupakan satu inovasi. Tetapi banyak UPD yang jalan di tempat tidak ada inovasi sama sekali. Opanane, jadi tinggal budaya copy paste. Iya. Itu ya mestinya program-program ke depan. Itu kan harus menjawab tantangan ke depan. Ini tidak ngambil yang tahun lalu diubah dikit udah diajukan gitu. Nah, karena itu saya punya pendapat begini, setiap OPD itu kan punya yang namanya tenaga ahli ya. Nah, tenaga ahli itu yang disuruh berpikir ke depan. Kepala OPD-nya dan jajarannya yang mengeksekusi. Tetapi selalu sejajar gitu. Jangan sampai yang saya lihat ini tenaga ahlinya itu manut kepalanya ini. Harusnya dia punya inisiatif untuk maju. Nah, itu kurang. Artinya ada inisiatif, ada yang men-trigger untuk mendorong itu. Begitu Romo. Kita bersyukur BTKP berinovasi terus karena sering ngobrol dengan Romo Heri. Mungkin UPT yang lain bisa ngobrol-ngobrol juga dengan Romo Heri Dendia. Baik, sebelum kita menuju bersama Prof. Gunawan, barangkali sedikit saja untuk menutup perbincangan saya dengan Romo Heri. Apa yang akan dibahas bersama Prof. Gun nantinya yang kemudian mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu untuk Sobat Belajar? Apa poin-poin yang ingin diperbincangkan bersama Prof. Gun? Jadi pertama saya ingin klarifikasi beda antara education kreatif dan kreatif education dan juga kreatif learning gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah education kreatif ini masuk di dalam sistem Merdeka Belajar? Masuknya di mana gitu? Karena kreatif itu kan merdeka sebenarnya. Setuju. Jadi kreatif itu sudah suatu hal yang bebas, merdeka. Ini memang
saya sengaja sering membawa narasumber yang di luar pakem gitu loh. Iya. Kalau yang sesuai pakem Betul. ya hafalannya aja Ya, loh. hanya melihat undang-undang sampaikan, Ya. undang-undang sampaikan. Ya ini Prof Gun salah seorang di Dewan Pendidikan Ya. yang banyak inovasinya, pemikiran-pemikiran baru. Misalnya begini, dulu waktu kita diskusi di KRPDW Ya. itu adalah untuk rekonstruksi pendidikan ya, itu beliau mengajukan pendidikan cendekia cilik masuk keraton. Cendekia cilik masuk Nah, keraton, baik. Itu sudah dilakukan Ya. beberapa kali dan akhirnya apa? Gurunya Mary. Oh. Loh, lah ini muridnya tahu Cuma tentang murid-muridnya saja. tentang sejarah keraton. Ye, Saya sendiri kok malah masih ketinggalan. minim informasi Lalu itu. ada tambahan dari dinas seperti itu. Kemudian yang terakhir ini Profesor Goes to School misalnya. Ya. Profesor Goes to School itu mencoba mengingatkan jajaran pendidikan supaya lebih mendalami pendidikan khas Kejogjaan. Oke. Yang sudah kita telurkan jadi satu karya itu. Bahkan pada saat mengambil dalam pidato penganugerahan gelar honoris causa kesaudaraan itu disider juga ya. bahwa perlu ada satu inovasi dalam pendidikan betul. yang berbasis budaya daerah. Budaya, ya. Itu yang disampaikan nanti akan ada misalnya pendidikan khas Madura, pendidikan khas sesuai dengan kearifan lokal. Nah, itu sebenarnya strateginya panjang ya. Baik. Itu seakan-akan creeping changing. Ya. Dari sentralisasi ke desentralisasi. Walaupun baru satu nota tentang budaya lokal. Nah, ini mungkin nanti bisa akan dijawab juga dengan Prof Gun. Okay. Baik, Sobat Belajar, ini menarik apa yang sudah disampaikan Romo Heri Dendi tentang sebuah pengantar untuk kita berbincang bagaimana creative education, ngulir putih ngutar gagasan. Ini menjadi satu hal yang harus kita ikuti. Tetap di JBR Nge-Podcast. Yuk Gebo biar gak stres, tetap bersama kami. Ikuti informasi-informasi dari Balai Teknonik berikut ini. Jangan kemana-mana.
60% masyarakat pendidikan daerah istimewa Yogyakarta memperoleh informasi melalui internet. Sama pula halnya dengan proses belajar mengajar, yang saat ini tidak hanya dapat dilakukan di sekolah-sekolah, namun juga dapat dilakukan melalui gadget maupun smartphone. Pendidikan era modern haruslah dihadapi dengan responsif dan bijaksana akan derasnya arus informasi yang harus dipelajari dan diadaptasi. Tantangan pendidikan di era modern adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di berbagai bidang secara komprehensif dan komparatif. Sehingga terciptalah sumber daya manusia yang profesional, berwawasan luas, visioner, percaya diri, dan memiliki keterampilan yang memadai. Sesuai dengan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 41 tahun 2008, Balai Tekomdik Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan, produksi dan layanan pembelajaran teknologi komunikasi pendidikan. Balai Tekomdik senantiasa ingin melayani masyarakat dengan lebih baik untuk mendukung tercapainya visi pendidikan daerah istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka di Indonesia dan Asia pada tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut, Balai Tekomdik menempuh misi untuk menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan TIK, memberantas buta TIK bagi pendidikan dan tenaga kependidikan, mengembangkan dan memproduksi media pembelajaran berbasis TIK, mempromosikan dan memberikan layanan teknis pemanfaatan TIK, dan melakukan pelayanan konsultasi seputar TIK bagi sekolah dan luar sekolah. Dalam menghasilkan produk media pembelajaran berbasis TIK yang bermutu bagi dunia pendidikan, Balai Tekomdik menerapkan metode ADDIE. Analisis adalah proses untuk mengetahui tujuan dan target dari program media pembelajaran. Desain adalah proses perancangan awal program media pembelajaran. Development adalah merealisasikan rancangan konsep pada tahapan desain. Implementation adalah tahap program media pembelajaran dilakukan sesuai dengan perencanaan metode yang sudah dibuat. Evaluate adalah evaluasi yang dilakukan guna meninjau kembali pelaksanaan program media pembelajaran. Setiap tahunnya, Balai Tekomdik DIY memproduksi 200 media pembelajaran yang telah didistribusikan dan dimanfaatkan SD, SMP, dan SMA atau SMK seluruh DIY. Demi meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, Balai Tekomdik DIY membagi portal layanan menjadi dua bagian. Layanan official untuk melayani kegiatan informasi non-materi pembelajaran melalui www.btkp-diy.or.id dan layanan e-learning sebagai portal pembelajaran online melalui www.jogjabelajar.org. Portal Jogja Belajar merupakan digital government service pendukung program Jogja Smart Province. Portal Jogja Belajar terbagi dalam beberapa kategori, antara lain JBTube, Jogja Belajar Tube adalah layanan konten pembelajaran berbasis video. Berbagai macam video pembelajaran menarik dan bermanfaat dapat kalian temukan mulai dari pengetahuan umum, flora dan fauna, budaya, hingga pendidikan formal. Dapat dinikmati dengan bebas di sini. Selain itu, kalian juga dapat berkontribusi dalam pengayaan konten JBTube melalui fitur upload karya. JB Radio, Jogja Belajar Radio, adalah layanan radio streaming Balai Tekomdik DIY yang dikemas secara edutainment. JB Radio memberikan layanan informasi pendidikan yang dipadukan dengan hiburan yang mendidik. JB Radio dapat didengarkan kapan saja dan di mana saja selama 24 jam melalui smartphone kalian dengan mengunduh aplikasi JB Radio di Google Play Store maupun App Store. Jogja Belajar Media adalah layanan portal Jogja Belajar yang menyediakan konten-konten pembelajaran dalam bentuk multimedia interaktif, media animasi, dan media lain yang bersifat computer-based. JB Budaya, Jogja Belajar Budaya, merupakan portal Jogja Belajar yang di dalamnya berisi konten-konten budaya asli khas daerah istimewa Yogyakarta.
Melalui portal ini, para pengunjung dapat mengetahui aneka ragam nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Yogyakarta. JB Class. Jogja Belajar Kelas merupakan layanan kelas virtual yang melibatkan guru, peserta didik, dan orang tua tanpa batasan ruang dan waktu. JB Class merupakan kelas virtual alternatif berbasis web dan smartphone di luar kegiatan belajar mengajar konvensional. Inovasi lainnya yang dikembangkan Balai Tekomdik DIY adalah layanan pembelajaran berbasis mobile, diantaranya games pendidikan dan buku digital. Salah satu game pendidikan unggulan Balai Tekomdik DIY adalah aplikasi belajar baca tulis aksara Jawa Hana Caraka. Aplikasi-aplikasi ini dapat diunduh secara gratis bagi para pengguna smartphone berbasis Android maupun iOS dengan mengetikkan kata kunci Balai. Ya, kita hadir kembali sekarang bersama Prof. Gunawan Santoso ya. Selamat pagi, Pak. Tadi terlambat karena miskomunikasi saja. Pikirannya karena Pak Didi terlambat, saya kira bisa dirubah menjadi jam 10. Ternyata banyak siswa yang sudah menunggu sejak sebelum jam 9. Nah, sebelum kita membahas hal-hal yang topik Bapak yang memberikan adalah education kreatif, ada baiknya Pak menyampaikan siapakah Prof. Gun itu. Oke. Selamat pagi para pemirsa dan mungkin pendengar. Nama saya Gunawan, katanya biar menjadi orang yang berguna. Tetapi sebetulnya membingungkan karena guna itu selalu ada di kiri kanan yang berbeda. Saya lahir di Sumatera, bahasa ibu saya adalah bahasa Melayu, tahun 1944, lalu pindah ke Jogja tahun 50. Sejak saat itu saya menjadi orang Jogja. Di Jogja lucu sekali di tahun itu karena saya harus belajar bahasa Jawa yang tidak saya kenal. Mbah saya itu adalah asisten Wedana Kaliangkrik Magelang. Jadi saya ini campur-campur sehingga nggak bisa mengikuti sesuatu secara pasti. Nah, umur saya sekarang baru 77 tahun, pensiunan dosen dari UNY. Kemudian sekarang saya masih aktif mengajar di Pasca Sarjana UST, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Mungkin itu saja. Jadi ini rekan-rekan ya, dialog antar lansia. Saya udah 80 tahun, beliau 77. Jadi ini dialog lansia. Padahal objek garapan yang kita berikan pada anak-anak muda. Iya, betul. Mudah-mudahan bisa diterima. Yang pertama itu. Yang kedua, Bapak mengenal Ramayana tidak? Sejak kecil baca komik Ramayana. Tahu ya? Tahu sekali. Tahu, Gunawan tahu. Gunawan Wibisono tahu. Nah, Gunawan Wibisono itu adalah seorang satria di tengah sistem yang orang baik, di tengah sistem yang kurang baik. Iya. Jadi kira-kira Pak Gun itu coba begitu. Jadi ide-idenya itu selalu bertentangan dengan sistem. Iya. Karena itu beliau punya pikiran tentang kekaguan versus kelenturan. Dari
kekaguan harus bukan diversuskan, bukan dilawankan, tetapi bagaimana kekaguan itu dikemonah atau direkayasa, diatur sehingga bisa sedikit lebih lentur. Betul. Artinya ya peraturan, tetapi bagaimana menyiasati peraturan ini sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini topiknya, ini yang ngajukan Prof. Gun di dalam rapat Dewan Pendidikan, education kreatif. Ya. Bedanya dengan creative education apa, Pak? Ini lebih sistemik dan untuk semua. Tapi kalau yang satu tadi itu tergantung pada orang-orangnya. Kesadaran kebersamaan, Indonesia perlu perubahan. Tapi nggak bisa perubahan itu diatur harus begini. Nah, jadi harus ada semacam kreativitas yang sistematik, bahkan sistemik. Ya. Nah, kita masih mengikuti sistem, saya nggak tahu asalnya dari mana, tapi menurut saya tidak cukup sesuai untuk orang Indonesia yang keragamannya tiada tanding di dunia. Ya. Ada dua kata-kata yang sering dipertukarkan pengertiannya di masyarakat umum, termasuk di dunia pendidikan. Apa beda dan kesamaan antara sistemik dan sistematik? Ya, sistematik itu protokoler, diatur sedemikian seolah aturan itu sudah pasti benar. Siapa nggak jalanan ini disalahkan, begitu. Kalau sistemik? Nah, kalau sistemik ya data driven, berdasar realitas. Apakah peraturan itu bisa berlaku di kota? Apakah juga bisa berlaku di desa? Apakah juga harus berlaku di desa yang paling pelosok? Kan jadi nonsen. Nah, seharusnya peraturan itu induknya itu oke. Tapi harus ada kemungkinan untuk menyesuaikan dari realitas di tempat, di budayanya masing-masing. Kalau dalam bahasa sederhana mungkin bagi para siswa, mungkin beda antara sistematik dan sistemik. Bukan, ya tadi itu antara simpati dan simpati dan apa namanya satunya? Yang mana? bukan antipati, bukan anunya. Tapi the higher tingkatan dari simpati itu apa yang kita bisa merasakan mereka. Kalau simpati kan dari kita. Apa itu? Empati. Empati. Ini mau tua nih, ini repot ini. Iya. Antara simpati dan empati. Kita kira-kira begitu ya. Betul. Jadi sistemik itu lebih pada yang menerima gitu kan. Iya. Bagaimana kebijakan itu berdasarkan data dari para penerima ini. Oke. Nah, lebih jauh education kreatif itu jabarannya seperti apa kalau kita tempatkan di dalam kerangka Merdeka Belajar. Ya. Nah, itu. Ya, sebetulnya sudah banyak sekali uraian tentang itu. Kita lihat misalkan saja ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarta, tutwuri handayani. Itu berorientasi kepada siapa? Kan kesesuaian terhadap subjek didik. Jadi dituntun itu berarti ya bukan kok terus kudu digeret, beda. Dituntun tuh menyesuaikan. Nek le mlaku meng alon-alon. Iya kudu alon-alon. Bahasan wis rada gede karek dikancani ning kene tapi masih selalu diingatkan. Tapi kalau sudah bisa dilepas tutwuri handayani. Aja waton sak karepe dhewe begitu. Mungkin ada sedikit permasalahan dalam pemikirannya. Mengapa simbol dinas pendidikan itu cuma mengambil tutwuri handayani? Jadi tidak memberikan keteladanan, tidak memberikan motivator di tengah kesulitan itu, ing madya mangunkarsa ya. Tapi kok cuman tutwuri handayani, jadi kelihatannya mengalir sesuai dengan apa adanya aja. Ya,
Kalau saya punya pendapat Bapak. Kalau saya melihatnya lain, karena dia sebagai suatu lembaga. Mosok lembaga arep menuntun sidik-sidik kan nggak bisa. Itu nanti kan di lapangan ditentukan oleh, Atau secara teknis terlalu panjang ya? iya, tetapi misalkan ada tim ini, tim itu, sama. Ini juga Utut Wuri Handayani, karena kalau lembaga kan sudah punya peraturan, punya segala protokol. Tapi tetap harus Utut Wuri Handayani, jangan sampai hanya menentukan begini begitu. Dulu dalam diskusi, Ya, Prof. Sudarwadi, yeah, ingat ya, tahu. pernah mengajukan kredo. Ya, Kredonya adalah suwiji, greget, sengguh, ramingkuh. Kalau itu disetujui oleh birokrasi, penempatannya di mana antara dua hal ini? ini tantangan terberat. Karena hukum Simbolnya sudah ada gitu. tapi hukum yang disebut itu tadi semuanya dari sini. Sedangkan kalau negara atau protokol itu harus dari sini. Jadi harus dibedakan antara pengaturan secara umum oleh lembaga dengan layanan yang sesungguhnya kepada subjek didik itu. Tapi Merdeka Belajar itu yang saya baca ya, mungkin saya salah pengertiannya. Kok lebih pada hal yang sifatnya kognitif, supaya kognitif. Iya, iya. Apa betul ya? Nah, Supaya orang anak didik itu bisa berargumentasi di dalam pengambilan keputusan. Tapi pakai rasio saja, rasanya tidak masuk di dalamnya. kalau saya melihatnya nggak begitu, Pak. Tapi bahwa itu salah satu sudut yang orang yang mengertinya begitu. Konsep merdeka itu termasuk, misalkan saja dia milih sekolah seni apa sekolah dokter misalkan. Itu nggak boleh dipaksa, itu sudah bagian dari mengikuti itu tadi. Jadi dengan kata lain, bebas merdeka itu bukan sakarpe, tapi dia menentukan jalan hidupnya, milih senengnya apa. Bisakah orang buta lalu ingin belajar melukis? Enggak bisa dong. Sebaliknya orang yang tuli kok mau belajar nyanyi, enggak bisa. Berarti harus ada sebetulnya penyesuaian. Nah, yang tahu benar-benar dia ingin apa itu sebetulnya anak itu. Ya, Hanya bukan ditentukan oleh orang lain ya. Oh, enggak bisa itu. Nah, lepas dari itu, Prof, apa beda dan kesamaan antara Merdeka Belajar ini dengan memerdekakan pendidikan itu untuk memerdekakan siswa, konsepnya Ki Hajar, dan satunya lagi konsepnya pembebasan Freire itu. Nah, itu arti tiga hal ini di blending jadi satu ataukah ada beda-beda? Nah, ini memang harus kita diskusikan lebih dalam, sebab semua orang itu rata-rata sesudah membaca punya referensi dianggap benar. Padahal kesesuaian dengan sistem, dengan budaya, dengan lingkungan, dengan peradaban di masing-masing tempat nggak bisa yang ada harus penyerapan. bergerak ya. Harus bergerak. Jadi ikuti saja. Jadi intinya itu pada Utut Wuri Handayani, kalau dari penentu protokol maksudnya itu. Nah, ya. Nggak bisa kalau mau diatur, tapi harus beda begini, Pak. Kalau kita mau memproduksi benda, katakanlah roti, apa motor, apa pesawat, itu nggak boleh sedikit pun lepas dari protokol, sebab dia bisa membahayakan. Tapi kalau pendidikan itu kan ngolah hati yang dikombinasikan dengan otaknya. Ya, tagline-nya kan ngulir budi. Oh ya, itu. Hmm. Saya makanya lihat loh, ini ngulir budi ini sudah bagus, tapi apa yang dimaksud budi, apa sih maksud ngulir, sebab Yang ngulir budi itu itu- keliru-keliru iso pelintir. Menjadi spiralisasi itu positif juga itu. Makanya kalau melintirnya itu dalam rangka penguatan. Nah, saya baca terakhir kemarin, kalau Bapak punya bundalan plastik sing angel, itu malah dikencengin tepon, disuruh ngono. Ya, itu dia. Itu kan contoh, itu nggak belajar dari sekolahan dia. Realitas, Ngulir pengalaman. budi itu adalah apa? Kalau saya kok ya Dua-duanya. meliku, Ya, pikiran dan rasa. Pak. iya.
Kalau Jadi ngolah pikir dan ngolah rasa. tapi harus sejalan dengan kodrat. Kayak air sungai, belok kayak apapun tujuannya mesti ke laut. Nggak bisa deh golek dewe sak karepe kan nggak Ya bisa. tidak bisa menyelam dalam sungai yang sama, aliran yang sama ya. Iya. Heraklitos itu. Ya itu. Pantare. Betul. Seperti Ya. itu. Jadi pelajaran-pelajaran yang dulu banyak. Sayangnya kita terjajah 350 tahun dengan apa? Doktrin divide et impera. Ya. Apa kita sekarang suka bergabung atau kita suka bertengkar? Jadi intinya education kreatif itu apa? Jadi kalau education kreatif intinya adalah kembali fokus kepada kodrat pertumbuhan anak didik, baik sini maupun sini itu, kemudian dicarikan jalan yang terbaik. Dimulai dengan engarso sing tulodo, tapi jangan kok melu aku tutno aku, nggak begitu. Tapi begini dok, Prof. Apakah guru sebagai pendidik itu demikian luas pengetahuannya dan sabar di dalam mendidik itu Ini masalah yang harus diubah antara terutama untuk usia muda. Kalau usia yang agak lebih tinggi sudah ilmu, sudah pengajaran, bukan pendidikan. Aku guru ilmu alam, bukan pendidik tentang kealaman. Jadi nggak pakai ilmu alam, jadi ilmu ilmiah, ya. tapi belum tentu alamiah. Lah, ilmu alamiah, ilmu ilmiah dan alamiah ini yang dilupakan. Nanti kita tanyakan Pak Didi ya kalau sudah hadir. Sebab di Finlandia itu tidak ada anak bodoh. Anak bodoh dalam arti kognitif ya, pelajarannya terbelakang gitu. Itu sering disambangi ke rumah. Nah, apakah guru kita punya sikap seperti itu? Yang salah jangan gurunya, Pak. Apa? Tapi yang mengatur kinerja guru, peraturannya apa? Datang jam sekian, tanda tangan, begini, itu yang dimaksud kekakuan peraturan. Dan banyak lagi hal-hal yang sifatnya administratif itu ya. Itu maksudnya protokoler administratif. Jadi kalau untuk sudah SMA ke atas sudah mungkin. Ya. Tapi awal cerita tumbuhnya jiwa anak manusia itu kan waktu masih kecil. Mulai dari ibu-ibu di rumah, kemudian tetangga. Nah, waktu di sekolah itu harus menggantikan tetangga dan ibu-ibu itu. Dialog yang pertama kemarin dengan Prof. Laksono, bahasa daerah atau bahasa Jawa itu dipakai sampai tingkat SMP kalau nggak salah. Iya. Itu baru setelah itu baru pakai bahasa Indonesia. Iya. Nah, ini kan kebetulan ada Kongres Aksara Jawa. Kemarin dibuka gubernur, mungkin sampai tanggal 25 barangkali. Di Jogja ini Pak, Kongres yang pertama itu. Nah, apakah ada pengaruhnya bahasa terhadap perilaku, terhadap proses si anak dalam pembentukan watak? Ya kalau saya itu pasti anak saya kan orang Indonesia, di rumah pakai bahasa Indonesia. Tapi ketika anak keluar di halaman, dia sudah pakai bahasa Jawa loh. Kalau kemudian dia suatu saat salah pakai bahasa nggak kromo, ayo bilang sama tante sama pakai bahasa Jawa juga. Makanya dikagumi orang Indonesia itu minimum bahasa Indonesia lalu bahasa daerahnya punya masing-masing. 3 bahasa. Ya itu. Berarti kan peluang kita secara potensial itu sudah luar biasa. Namun apakah terakomodasi tergantung protokol. Nah gini, kita tuh kan sering diberikan banyak istilah-istilah ya. Ya. Tentang metode belajar itu. Antara lain dulu link and match. Ya. Sebenarnya itu khusus untuk SMK ya. Kemudian discovery learning. Ya. Penemuan ya. Inovatif learning, creative learning, cooperative learning, kelompok-kelompokkan tuh. Kemudian joyful learning. Terus kemudian dipadatkan dalam PAIKEM. PAIKEM itu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, itu apa itu? Dan nah ini
Wong tua iki lali catatan to. Aktif, inovatif, keren, efektif dan Efektif. menyenangkan. Iya. Masalah Iya. kalau sama hilang itu. Iya. Ya. Nah itu apakah itu semua menjadi ciri khas dari education kreatif? Bukan, Pak. Itu tuh butir-butir. Jadi sistem ya, atau Ah, ah. cara atau metode ya. Dan masih umum ketika sudah pada kelas yang berbeda, tempat yang berbeda, budaya yang berbeda, itu harus menyesuaikan diri. Itu tetap masih theory driven, teorinya gitu, Oh, tapi teori. lakoni tenan nggak bisa. Bukan data driven ya. Nah ini intinya kalau boleh usul, bagaimana kita mulai dengan data driven. Tapi sudah ada loh di dunia, di sekolah alam, di apa itu sebetulnya memulai dari data Sekolah driven. sungai ya. Ya, ya seperti kalau yang di Finlandia itu intinya data driven. Gurunya itu manut sama siswanya. Piye 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 enggak kudu ini. Ah ini loh, kata kudu jadinya kudu. Ya, saya juga mohon maaf pakai referensi ya. Mm-mm. Kalau Pak Data Gun itu driven. udah tanpa referensi ini. Iya betul. Gagne tahun 85, Mm-mm. pemahaman siswa itu ada dalam 8 tataran, Pak. Mm-mm. Tataran jenjang belajar maksudnya. Iya. Pertama, belajar isyarat, masih bayi ya. Mm-mm. Stimulus dan respon. Mm-mm. Kemudian yang ketiga, rangkaian gerak. Mm-mm. Lalu rangkaian verbal, kata-kata, membedakan yang baik dan buruk dan sebagainya. Mm-mm. Keenam, pembentukan konsep. 7, pembentukan aturan, dan 8, problem solving. Nah, itu yang namanya education kreatif itu di mana? Nah, kalau Pada saya tataran terakhir, sudah. enggak, kalau saya itu intinya itu kita kembali ke ajaran Ki Hajar ya, bahwa kita tidak bisa mengubah padi menjadi jagung dan sebaliknya. Kelahiran seorang anak, dia sudah membawa karakteristiknya dan kemampuan indrawinya masing-masing berbeda. Nah, itu yang harus dilayani. Misalkan saja dia lahir nangis, apa dia jaluk mimik kan enggak. Tapi kan kita melayani. Dan kalau enggak cocok dia enggak mau loh disusoni sama ibunya itu. Kalau bukan ibunya toh. Kalau bukan ibunya sulit Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dimasukkan dalam ilmu, tapi harus kodrati. Nah, lalu yang ilmu, saya kemarin jalan-jalan pagi lihat misalkan saja ibu-ibu itu membawa bibit padi, terus nyekel gagang ini, terus jret ini jret. Oh, nanam. Iya, nanam. Tapi nanti ada bapak yang laki-laki, begitu dia membawa bibitnya, dianu lagi. Mau diilmiahkan, mau diapakan nanti dulu. Itu namanya division of work. Nah, ya itu. Tapi mau ndak mau, yang menjaga kehidupan semua manusia di Indonesia itu adalah petani. Maka saya lalu ke sama kakak saya yang gini gitu. Mana yang lebih hebat rahmatan lil alaminya? Profesor apa petani? Saya bilang gitu. Berani jawab? Profesor tuh makin sempit. Ngomongnya cuma di daerah itunya tok. Apa enggak? Wawasannya makin luas. Oh, enggak mungkin. Oh ya? Dia ditentukan oleh protokolnya kok. Enggak mungkin. Tapi Bapak kok beda dengan profesor lain? Nah, karena saya memang pendidikan. Kalau pendidikan itu kan bersentuhan dengan anak mengalir manusia. ya? Oh iya, enggak bisa. Itu kan sudah menunjukkan engarso sungtul odo ing madya mangun karso tuturi andayani. Nah, saya menjadikan saya pendidik. Kelihatannya Pak Didi udah hadir ya. Kalau di break dulu bagaimana ya Mbak? Di break dulu sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih floating ini bisa terjawab gitu ya. Bisa? Ya? Ya kita karena Pak Didi udah hadir, kita break dulu. Nanti sebentar terus kita lanjutkan bertiga bersama Pak Didi sehingga pertanyaan-pertanyaan yang masih mengambang tadi bisa lebih mantap dengan kehadiran Pak Didi. Ya. Ya, sampai nanti, entar lagi mungkin 1-2 menit lagi. Masih.
60% masyarakat pendidikan daerah istimewa Yogyakarta memperoleh informasi melalui internet. Sama pula halnya dengan proses belajar mengajar yang saat ini tidak hanya dapat dilakukan di sekolah-sekolah, namun juga dapat dilakukan melalui gadget maupun smartphone. Pendidikan era modern haruslah dihadapi dengan responsif dan bijaksana akan derasnya arus informasi yang harus dipelajari dan diadaptasi. Tantangan pendidikan di era modern adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di berbagai bidang secara komprehensif dan komparatif. Sehingga terciptalah sumber daya manusia yang profesional, berwawasan luas, visioner, percaya diri, dan memiliki keterampilan yang memadai. Sesuai dengan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 41 tahun 2008, Balai Tekomdik Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan, produksi dan layanan pembelajaran teknologi komunikasi pendidikan. Balai Tekomdik senantiasa ingin melayani masyarakat dengan lebih baik untuk mendukung tercapainya visi pendidikan daerah istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka di Indonesia dan Asia pada tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut, Balai Tekomdik menempuh misi untuk menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan TIK, memberantas buta TIK bagi pendidikan dan tenaga kependidikan, mengembangkan dan memproduksi media pembelajaran berbasis TIK, mempromosikan dan memberikan layanan teknis pemanfaatan TIK, dan melakukan pelayanan konsultasi seputar TIK bagi sekolah dan luar sekolah. Dalam menghasilkan produk media pembelajaran berbasis TIK yang bermutu bagi dunia pendidikan, Balai Tekomdik menerapkan metode ADDIE. Analisis adalah proses untuk mengetahui tujuan dan target dari program media pembelajaran. Desain adalah proses perancangan awal program media pembelajaran. Development adalah merealisasikan rancangan konsep pada tahapan desain. Implementation adalah tahap program media pembelajaran dilakukan sesuai dengan perencanaan metode yang sudah dibuat. Evaluate adalah evaluasi yang dilakukan guna meninjau kembali pelaksanaan program media pembelajaran. Setiap tahunnya, Balai Tekomdik DIY memproduksi 200 media pembelajaran yang telah didistribusikan dan Kancah muda, kita hadir kembali setelah beberapa saat menunggu kehadiran Pak Didik, Kepala Dinas Pendidikan DIY. Selamat pagi, Prof. Mbak Anu, Pak Didik. Selamat pagi, Romo. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tadi ada pesan-pesan dari Sri Paduka? Nah, ini tadi hanya persiapan penilaian untuk penghargaan itu Eka ya, ini untuk pengutamaan gender itu persiapan itu. Karena dengan 1 minggu penilaian. Oh, bukan Bu Erlina itu? Ya, Bu Erlina, kita rapat bersama karena melibatkan seluruh OPD. Termasuk gitu. Pendidikan itu bagian OPD yang terlibat banyak, di mana kita ikut berperan serta di dalam pengutamaan gender program-program kita. Pendidikan keperempuanan misalnya. Nggak ada ya. Ya sebenarnya kan itu bagus strategi pembangunan saja, strategi pembangunan dengan
tidak membedakan terkait dengan Tapi permasalahan kesetaraan gender di ya, kesetaraan di gender. pendidikan sudah ada masalah toh, bukan Sebenarnya masalah. kalau di pendidikan sudah tidak ada Tidak masalah, masalah, karena ya. penyelenggaraan pendidikan sendiri itu kan dilakukan multikultur, multimakna, non diskriminasi. Ya, ya. Nah, itu sudah berjalan. Gitu. Itu kan gender itu kan konstruksi sosial sebenarnya. Iya, iya. Baik, tadi ada beberapa yang ingin ditanyakan Prof. Gun. Iya. Tadi kan pertanyaan saya sangat mendasar. Education kreatif ini bagaimana menempatkannya di dalam konsep media belajar merdeka belajar gitu loh. Jadi di mana masukkannya? Begitu ya, Prof? Iya, bisa dilihat dari kira-kira segi begitu itu. ya. Nah, tapi beliau sebaiknya menggambarkan secara garis besar apa yang dimaksud dengan education kreatif, karena beliau tidak menggunakan creative education loh. Jadi antara sistem dan sistem beliau bedakan antara prinsip dan metode, antara kerangka dengan cara gitu. Silakan. Ya, Tanya langsung nih. jadi saya mau kasih Bagaimana poinnya dulu penerapannya? ya, yang di pikiran saya mungkin ya salah atau agak nekat, yaitu bahwa ini ada anak manusia. Dia berjalan dalam ruang dan waktu. Ya. Pasti tujuan yang pokok bukan di waktu itu. Kita menyiapkannya untuk depan. yang nanti. Depan. Berarti kan harus dipersiapkan. Apakah yang dipersiapkan? Yaitu pendewasaan segala sistem yang ada. Ya. Utamanya kalau manusia kan ada otak dan ada hati. Ya. Kalau kita hanya mendewasakan otaknya, hatinya nggak jalan. Mendewasakan hatinya tok lalu emosional. Nah, menurut saya sistem pendidikan yang sejak abad keberapa itu masih berat kepada keilmuan daripada kodrat menampung, menuntun kodrat kemanusiaannya. Perimbangan inilah menurut saya ini menjadi suatu menara yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia. Mungkin pertanyaan kok, karena keragaman kita itu nggak ada tandingnya kok. Nggak ada tandingnya. Masa orang-orang di daerah hutan dengan orang-orang di lautan dikenakan hal yang sama? Ya, orang-orang dari Ambon belajar di sini diajarkan budaya sawah, bukan budaya dagang layar. Iya. Itu Jadi termasuk klinik. nanti merdeka. Perkenalkan daerahmu, bagaimana mereka mempertahankan hidup. Yang di laut ya harus diangkat. Tapi kita kan protokol kurikulum kita kan nggak itu, masih ilmu. Nah, yang paling penting tuh menjadi manusia berilmu atau manusia yang waras. Nah, ini jadi penempatannya ke Merdeka Belajar yang saya baca ini, mungkin saya salah, ya mungkin Bapak bisa meluruskan. Itu fokusnya lebih ke kognitif, supaya si peserta didik itu memiliki basis argumentasi untuk pengambilan keputusan gitu ya. Kalau tadi education kreatif tadi kan antara pikir dan rasa. Bagaimana menempatkannya di dalam Merdeka Belajar ini? Ya, terima kasih Romo. Saya kira kalau terkait dengan konsep yang tadi disampaikan oleh Prof. Gunawan terkait pendidik education kreatif. Ya, bukan creative education. Creative education. Bukan. Malah kaliannya. Education kreatif. Ya. Itu saya kira pemikiran itu seperti halnya yang ditangkap oleh Pak Menteri dengan konsep Merdeka Belajar. Jadi konsep Merdeka Belajar itu bukan yang saya luruskan, bukan hanya permasalahan kognitif saja, tetapi saya kira bagaimana kemudian segala kebijakan terkait dengan pendidikan itu keberpihakan kepada siswa. Itu yang saya kira yang utama yang harus kita garis bawahi, sehingga ketika kita mengarah kepada keberpihakan kepada siswa tersebut, makanya dimulai dari bagaimana mulai dari seleksi, kemudian munculnya beberapa regulasi itu, peniadaan ujian nasional segala macam itu, kemudian
terhadap guru sendiri kalau biasanya terjebak dalam rutinitas administrasi pembelajaran, itu diupayakan untuk disederhanakan. Jadi ketika munculnya surat edaran Menteri nomor 14 tahun 2019 pada waktu itu ketika launching Merdeka Belajar episode 1, itu salah satunya adalah bagaimana guru sendiri kemudian supaya bisa berpihak kepada siswa itu mengurangi administrasi pembelajaran itu sendiri. Itu satu sisi ya. Tapi kan begini, konsepnya Pak Mas Menteri atau Pak Menteri itu kan lebih fokus pada kognitif, karena berdasarkan kenyataan yang ada, kita lebih banyak menanggapi persoalan itu secara emosional. Misalnya begini, kontingen bulu tangkis, ini mungkin saya agak beda dengan yang lainnya. Itu kan kebetulan bersamaan duduknya di dalam satu pesawat dengan orang yang COVID ya, menderita COVID. Anehnya kok bisa menderita COVID naik pesawat itu. Nah, otoritas kesehatan Inggris menetapkan itu harus isolasi, bukan diberhentikan isolasi 10 hari, tapi setelah 10 hari itu All England sudah rampung gitu loh. Jadi, nah kita kan mengembangkan emosional. Wah, itu kita dapat diskriminasi, padahal satu orang yang pemain dari Turki kalau nggak salah, itu juga dikenakan hal yang sama gitu. Hanya mungkin waktu pulang dari mana itu, dari stadion ke hotel itu diminta berjalan, tidak naik kendaraan khusus, itu tidak. Apakah itu yang menimbulkan kata-kata diskriminatif? Jadi banyak contoh yang apalagi dalam politik masih emosinya dulu ya. Nah, mungkin Pak Menteri ingin mengembalikan kita lebih ke kognitif, tidak berarti menghilangkan rasa ya, kebatinan tidak, tetapi lebih ke nalar, bahwa sesuatu harus dinalar dulu terus dirosol, mungkin begitu. Kira-kira begitu nggak? Ya, saya kira kok lebih komprehensif lagi. Jadi selain kognitif tentunya juga afektif. Iya, afektif dan psikomotoriknya. Terbukti di program Merdeka Belajar episode ke-8, jadi pusat keunggulan, SMK pusat keunggulan itu orientasinya adalah bagaimana siswa di SMK itu bisa memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan yang di dunia kerja. Artinya di situ bagaimana kemudian sekolah-sekolah khususnya SMK itu bisa diselenggarakan dengan mereplika dunia kerja itu sendiri. Kemudian juga dilatih oleh guru-guru yang memiliki mindset seperti ketika anak-anak nanti di dunia kerja. Kemudian juga dengan peralatan dan metode cara yang mirip-mirip sama dengan yang ada di dunia kerja. Itu mengarah ke sana. Nah, jadi orientasinya bagaimana sebenarnya Merdeka Belajar itu titik akhirnya adalah keberpihakan kita kepada siswa. Dan lebih spesifik masing-masing siswa ya. Ya, artinya bagaimana mengembangkan bakat dan minat potensi seseorang. Masing-masing siswa itu. Oh, jadi ini kan harus ada kompromi, Pak. Iya, bisa ada dua hal yang berbeda, nanti membingungkan para kanca muda nanti ya. Jadi bagaimana kalau education kreatif itu masuk di dalam Merdeka Belajar gitu, jadi tidak menimbulkan istilah-istilah baru itu. Sebentar, ada pertanyaan ya? Apa ini? Ada atensi dari menyapa aja, matur nuwun, atensinya dari Mas Surawan, Mas Afi, Mas Sigit, kemudian beberapa dari SMA 1 gitu. Monggo diteruskan. Monggo terus ndi, Pak. Nah, penjelasan tadi nggak ada masalah. Saya kira sejalan itu dengan konsep Merdeka Belajar, dengan konsep yang disampaikan oleh Prof. Gunawan tadi. Cuman bagaimana kemudian kita di lapangan mengembangkan itu. Nah, supaya satu, keterjebaan terhadap administrasi juga harus kita tekan, kita kurangi. Kemudian dan bisa itu dilaksanakan sudah. Ya, kita sudah mulai. Artinya munculnya surat edaran menteri itu juga sudah menekan supaya dari, katakan kalau kita kuantifikasi ya,
dari berapa lembar ya menjadi itu berapa lembar? ekstrimnya begitu. Ketika awalnya nyusun RPP itu sekian komponen, kalau tidak salah ada 13 komponen, kemudian disederhanakan hanya menjadi 3 komponen. Tujuan, kemudian bagaimana caranya menyampaikan tujuan tersebut, kemudian isi, bagaimana mengevaluasi. Evaluasi Ya. malah. Ya, artinya sudah cukup sederhana. Jadi kalau dulu kan sekian komponen dan berlembar-lembar, justru guru di situ sibuk membuat RPP, tetapi justru Tidak sempat kreatif lagi ya. betul, ya malah kehilangan kreativitasnya itu. Saya kira itu salah satu ya. Kemudian yang kedua, ada PR yang menjadi tantangan kita bersama, bagaimana kemudian mendorong para guru itu mengembangkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan bagi siswa-siswa kita. Itu tentunya juga persoalan bukan persoalan yang gampang. Ya. Karena ya itu kita cukup lama dengan kebiasaan-kebiasaan Itu disamaratakan atau kebijakan dari dinas ada pilotnya atau bagaimana? Ya sebenarnya kan ini eranya kan era kolaborasi. Bagaimana kemudian pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu berkolaborasi mengatasi itu ya. Misalnya dengan model-model kemudian muncul kayak guru penggerak itu ya. Jadi guru penggerak itu kan salah satu bentuk bagaimana mengupayakan guru-guru kita itu bisa lebih kreatif dengan pelatihan maupun pendampingan di dalam ini. Guru penggerak, sekolah penggerak. Dia bagaimana guru penggerak itu mentransformasi gagasan-gagasan dia yang kreatif itu pada sesama guru maupun pada murid itu. Ya itu kan yang pertama tentunya dilakukan pelatihan-pelatihan kepada beberapa guru, kemudian ada pendampingan, tapi kemudian guru-guru tersebut kemudian bisa menyampaikan kepada teman-teman sejawat di sekolah masing-masing. Ya kalau pelatihan itu kan sifatnya sangat teknis ya. Betul ya. Tetapi ini kan menyangkut kultur itu. Ya. Jadi sosok Fundamental. ego kita itu lebih tinggi, merasa lebih tinggi daripada guru penggerak. Ngopo guru penggerak. Aku ya harus ngerti misalnya begitu ya. Nah justru yang semacam gitu yang harus kita ini, karena bagaimanapun juga kadangkala orang-orang yang mungkin sudah lebih lama ya atau merasa lebih pengalaman, tetapi kadangkala jadi kemerasaan itu menutup bahwa ada yang berubah di luar itu, ada yang berubah. Nah, kalau itu dicantolkan ke 10 pilot sekolah SMA yang mau dibuka dalam rangka tatap muka itu, ya. Jadi sisan gitu, Dasundi. Saya kira kalau yang permasalahan itu terkait dengan orientasi 10 sekolah yang akan kita uji cobakan tatap muka, ya bisa aja, tetapi sebenarnya tidak terlalu berkaitan. Karena Merdeka Belajar itu juga diadaptasi, yang saya baca di menterinya itu juga ingin mengadaptasi dengan situasi yang baru. Ya betul. Jadi sisan gitu ya. Jadi kalau di 10 sekolah itu sebenarnya kan adalah, kalau awalnya kita pembelajaran yang murni dengan daring tanpa tatap muka, untuk yang 10 sekolah itu kan kita mencoba mengcombine antara tatap muka dengan channel ya. Ya, dengan daring. Jadi bauran ya. Pembelajaran bauran itu yang kita dorong ke sana. Jadi kalaupun kita ada tatap muka bukan berarti terus menghilangkan pembelajaran daringnya, itu tidak. Tetap pemanfaatan teknologi informasi tetap ada proporsi persentasenya enggak? Ya, kalau proporsi persentase ini kan sifatnya kan uji coba itu atau percontohan. Itu yang pertama kan, satu, bagaimana sekolah tersebut memodifikasi jadwal pembelajaran, termasuk memodifikasi jam pelajaran itu sendiri, lebih singkat ya, lebih singkat. Nah, terus kemudian juga bagaimana menerapkan protokol kesehatan ketika mereka melakukan tatap muka di sekolah. Nah, memodifikasi jadwal, kemudian memodifikasi waktu, itu tentunya harus menyesuaikan. Kemudian bagaimana memanfaatkan pertemuan itu untuk semaksimal mungkin, kemudian bisa dilanjutkan dengan daring misalnya ya, gitu. Pertanyaan saya, biasanya kita buat uji coba, contohnya uji coba lalu lintas itu, itu evaluasinya tidak kelihatan. Biasanya kan di setiap ujung-ujung jalan selalu ada
petugas-petugas mahasiswa transportasi itu, Ya. teknik transportasi yang menilai kepadatan lalu lintas dan. Nah, apakah di pendidikan ini dalam rangka pilot ini juga ada yang mengevaluasi? Ya. Yang khusus tuh maksud saya. Ada. Ye. Atau bagaimana? Atau dari Jadi untuk 10 sekolah yang kita rencanakan untuk tatap muka sebagai percontohan gitu, tentunya ada evaluasi. Yang pertama evaluasi itu dari tim dinas sendiri, kita punya tim gugus tugas tingkat dinas ya. Itu kerjasama dengan BPBD, kerjasama dengan dinas kesehatan tentunya akan memantau pelaksanaan protokol kesehatan di masing-masing protokolnya, sekolah. tapi isinya kok. Ya, kalau dari isinya tentunya itu kalau hanya dalam 2 minggu kita melakukan evaluasi, tentunya kan belum ini ya. Hanya mungkin yang kita evaluasi adalah proses pengembangan blended learning itu. Bukan. Pilot itu kan Ya, jadi gini. Untuk yang 10 hari itu kan pertama kita akan melakukan tatap muka kira-kira 2 minggu. Kemudian kita lakukan evaluasi. oh gitu, berhenti. Ya itu tetap jalan. Evaluasi terhadap protokol kesehatan, apakah berdampak terhadap. Jadi overlap gitu ya. Ya. Ini jalan di evaluasi per Ya. Tiap titiknya itu ya. Ya, 2 minggu itu hanya melihat satu dampak terhadap pertemuan itu, apakah menimbulkan klaster baru atau tidak. Kemudian bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang dilakukan di masing-masing sekolah. Kemudian kalau evaluasi terhadap proses belajar mengajarnya sendiri, itu bagaimana sekolah-sekolah tersebut menerapkan blended learning yang kita rancang itu. Bauran tadi ya. Yeah. Gimana Pak? Prof punya pendapat? Jadi kalau dari segini maka nampaknya agak jauh pemikiran. Semua yang dikatakan sudah betul, tapi itu pasti terikat oleh suatu protokol sistematik. Padahal memanusiakan manusia itu bukan protokol sistematik, tapi protokol sistemik kodrati. Sampai kapanpun ini nggak bisa ketemu. Tidak ada yang salah. Itu jalankan terus, kukuhkan, diperkuat menurut perspektif itu. Tapi kita buat laboratorium sendiri. Sekolah-sekolah tertentu, guru-guru tertentu, pokoknya sakarmu, tetapi pada suatu saat laporan apa kehebatan subjek didikmu. Kalau kembali pada nilai, pada rapot, tetap nggak jalan lagi. Jadi yang sekarang ada itu nggak salah, itu baik. Tapi untuk jalur ke sana. Enggak, tadi kan 10 sekolah itu udah multi lokasi ya. Ya, multi lokasi. Kemudian kualitas. Jenis. Kualitasnya sama semua. Yang baik-baik semua atau gimana? Enggak. Beda-beda. Beda-beda ya. Jadi bisa banyak kasus, Pak. Iya, kalau sekolahnya percaya Pak, sekolahnya memang iya, pilihannya iya, tapi isinya tetap terikat. Ya. Yang saya harapkan tuh memang seperti seniman, ada guru seniman, ada kepala sekolah seniman. Tapi pada yang tertentu kita tetap menyoroti, melihat, menilai, ini jalan terus. Yang jalur biasanya harus jalan terus. Masa kita alat barunya belum jadi kok mau dibubarkan? Nggak bisa. Nasional. Jadi menurut saya yang kementerian itu jalan terus. Tetapi masing-masing daerah yang dari segi pendidikannya itu memang punya kekhususan, punya kekuatan, itu harus dikembangkan. Persis seperti menanam padi. Nggak bisa kalau mau itu kan hanya ya ditambahin, tapi ditanya mesti dia tetap terikat kepada yang mengendalikan mindset. Saya kira betul yang disampaikan Prof Gunawan ya. Tapi bagaimanapun juga sekolah kita itu adalah sekolah formal. Ya. Satu, sekolah formal itu tentunya juga regulasi dan aturan itu sudah ada. Kecuali memang kita sifatnya non formal ya. Enggak, pertanyaannya Prof Gun sebenarnya untuk kan yang kreativitas seberapa jauh kekakuan itu bisa menjadi lebih lentur gitu loh. Gitu aja. Contoh Finlandia, Pak. Finlandia itu formal loh, Pak. Oke. Tapi lain sekali layanan. Jadi kalau
kalau orientasi kita ke itu Merdeka Belajar ya sebenarnya Merdeka Belajar itu tadi bagaimana keberpihakan kita kepada siswa. Siswa sekian banyak itu punya potensi yang bermacam-macam, berbeda-beda. Ya, bagaimana kemudian potensi itu oleh sekolah dibantu dikembangkan kan itu. Nah, tentunya dari situ guru pun juga harus memahami ketika di dalam kelas itu ada 20 anak, potensi mereka tentunya berbeda-beda. Bahkan cara menyampaikan tentunya juga bisa berbeda-beda. Dan ini persoalan bukan persoalan mudah. Nah, itu yang mungkin perlu kita ada yang anak linguistik dijelaskan dengan gaya bahasa tertentu mungkin lebih bisa. Ada yang modelnya anak-anak cenderung agak numerik, mungkin dengan hitung-hitungan dia akan lebih paham untuk menjelaskan dengan skema-skema mungkin lebih Enggak, paham. kalau dikatakan sekolah pilot Ya, itu seluruh peserta didik masuk. yang 10 itu. Ya itu tidak Pak. Jadi untuk Digilir tetap juga. ya itu bagian dari memodifikasi jadwal, memodifikasi waktu, bukan terus karena bagaimanapun juga. Tapi konsepnya gimana? Yang angkatan pertama, katakan 2 angkatan ya. Karena itu kan bangkunya diparuh toh. Betul. Jaraknya jadi lebih berjarak gitu ya. Jadi jam berapa sampai jam berapa yang angkatan pertama? Jadi gini, terkait dengan kira-kira gambarannya. Misalnya itu nanti bisa masing-masing sekolah bisa berbeda untuk yang 10 sekolah itu. Ada yang mungkin mengambil waktu jam 7 sampai jam 10 itu pertama 3 jam tanpa istirahat katakanlah gitu ya. Kemudian jam 9 sebelum ini pulang, sebelum overlapping ya overlapping sampai jam 12. Jadi ketika pulang tidak ada pertemuan. Masalah ruangnya kan jadi masalah toh. Saya kira tidak ada masalah karena masuknya juga bergantian. Loh enggak, ini pasti berjalan, ini masuk jam 9. Ya. Sekolah di ruang lain. Oh, memang di sudah kelas lain. Memang dirancang begitu di kelas lain. Jadi itu masing-masing sekolah cara memodifikasi bisa berbeda-beda. Itu dari kebebasan kita bagaimana sekolah jadi juga kreativitasnya ada, Pak. Tetap tidak kaku harus X gitu enggak. Betul, Pak. Tapi kalau menurut saya, apakah ada kita yang tidak terjerat oleh cara berpikir? Siapa? Yang ada cuma diisi. Dia memang seni, tidak mau dikendalikan. Aku gawe ini yang ini gitu loh. Nah, apakah tidak ada seni mengajar? Apakah tidak ada seni tentang keilmuan? Jadi kita nggak usah menyusahkan lembaga-lembaga resmi, biar saja berjalan. Katanya ini domainnya beda itu. Karena itu, Pak. Antara pemikiran Profesor Gun sama Pak Didi ya beda gitu. Iya, betul Pak. Itu yang saya ingin. Kalau bisa Jogja itu punya katakanlah sekolah apa tertentu, pokoknya betul-betul menerapkan Merdeka Belajar. Nah, gini, jadi ini ada 10 pilot sekolah SMA, ya. Saya memang nggak cocok karena sudah disebut sekolah SMA. Ya, yang berani tatap muka yang bisa menjamin tatap muka menjalankan protokol kesehatan itu SMA. Ini itu pilot awal, Pak. Betul. Tidak seluruh tingkat. Tapi seniman-seniman pendidik tidak akan berbicara seperti itu, Pak. Loh, ini kaitannya sama pandemi, toh? Ya. Oh, ini hanya khusus pandemi. Ya. Jadi bukan umum itu. Okay. Dalam rangka pandemi. Kalau ada pandemi, 10 SMA. silahkan. Ya, kemudian tadi ada modifikasi tentang jadwal, tentang isi, ya. Kemudian pendekatan multilokasi lagi dan tidak bukan sekolah favorit gitu ya. Sehingga kita akan dapatkan banyak ragam problem dan solusi nanti. Setuju, Pak. Nah, Bapak punya ide education kreatif, masukkan di dalam ini apa yang harus? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, karena ini sudah sistematiknya itu jauh lebih kuat. Contoh saja, kreatifnya itu kan masih bisa, Pak. Nggak bisa, mindset kok. Saya kira kalau dari sisi kreativitas kita beri keleluasaan sekolah untuk mengembang kreativitas, modifikasi jadwal. Pertanyaan paling gampang, kenapa mahasiswa S2 belajar bahasa Inggris 6,5 tahun kok nggak bisa?
padahal LAD-nya, language acquisition divide-nya itu pemberian Allah. Pasti ada sesuatu yang sudah membudaya, sing penting untuk biji. Siswa itu sudah sebagian besar itu, kalau guru sing penting nggawe biji. Ingat nggak masalah di Irian sampai Jogja kalah? Ya. Kita rapat loh Pak di Danurjan untuk ngomong, hebat, lebih reratanya lebih tinggi di sana. Nanti dulu. Berarti harus ada perubahan fundamental, bukan sekedar perbaikan. Jadi yang ada jangan diubah dulu Pak, malah kacau. Biarlah berjalan, tapi ada ide, jadi, kreativitas. Saya ingin luruskan kembali. Jangan diterapkan ke pilot tadi Pak, nanti nggak gaduh. Ini domainnya beda gitu. Ya. Jadi ini beliau secara umum, apakah hal semacam tadi itu bisa di dalam Merdeka Belajar bisa diinsersikan gitu maksudnya ya? Iya. Ya itu kan. Iya. Jadi daerah, maksudnya inovasi daerah yang mungkin berbeda tapi tidak melanggar ketentuan yang kaku tadi gitu loh. Enggak. Ya kalau kembali tidak, bahkan nanti maksudnya Prof Gunawan kan merdeka semerdeka-merdekanya. Artinya dikembangkan oleh sekolah tersebut betul-betul mereka keluar dari koridor-koridor aturan yang ada. Itu agak susah nih. Memang mungkin tidak ya. Tetapi jadi, bagaimana? Tadi kan ada kesamaan sudah. Merdeka Belajar itu fokusnya memperhatikan si anak siswa. Jadi siswa center gitu ya. Keberadaan ke siswa. Di sini juga tiap-tiap siswa itu tidak ada siswa bodoh tuh. Hanya beda fokus perhatiannya. Beda fokus, beda kesukaan, beda. Nah, ini sebenarnya kan tidak ada hal yang bertentangan. Betul. Cuman dalam praktek itu perlu disuntikkan ke hal yang jadi pikiran Prof Gunawan tadi loh. Jadi kira-kira begitu. Sebenarnya tidak ada masalah. Betul Pak. Jadi itu pun saya kira kita bisa akomodir. Contohnya begini. Saya paling gampang mengambil contoh yang SMK. SMK sekarang tidak terikat dengan kurikulum yang dibangun oleh, tetapi kurikulum yang dikembangkan sekarang adalah kurikulum kebutuhan di dunia kerja. Sekolah bisa bekerja sama dengan dunia industri tertentu. Jadi link and match dibuka kembali ya. Kita kembangkan lagi link and match, betul. Bahkan sekarang istilahnya Pak Dirjen itu link and supermat. Iya. Tapi juga harus ingat tidak semua manusia hanya ingin menjadi pekerja. Ya, betul. Nah, di SMK. Iya, SMK. Ya, di SMK betul. Ya, saya sepakat. Kalau dia sampai mau menciptakan apa juga tetap bisa. Oh iya. Jadi ada dua hal loh. Dia mencipta untuk berdiri sendiri, dan dia menyiapkan diri untuk bekerja pada orang lain kan gitu. Tapi adakah kesempatan di SMK untuk mereka yang kreatif? Aku mau aku kepengen ngene, tolong ada nggak? Nggak ada, belum. Ya mungkin batasannya sesuai dengan bidang studinya saya kira. Bidang studi itu juga masalah, itu kan berarti keilmuan. Kalau itu sudah, misalnya kita mau belajar otomotif, itu kan otomotif juga, benda Pak. Otomotif benda. Ya jurusan di dalam SMK. Bidang keahlian kan bisa aja. Betul. Di SMK kan ada beberapa bidang keahlian. Iya, untuk yang itu bisa. Semua yang bendawi bisa. Tapi yang non bendawi tidak akan bisa. Nah lalu bagaimana? Ya, berarti harus dilayani dua-duanya. Jadi yang untuk urusan mau cari kerja pakai ini, kemudian yang mau pengabdian jiwanya pakai ini, begitu. Itu kan sebenarnya biasanya mengalir saja, nanti outputnya itu akan ketemu sendiri sesuai kalau dengan mengalirnya secara alami, oke. Karena tapi apakah ada pendidikan kita yang karena gini, alami? Itu masalah kerja itu kan ada kesempatan. Nah kesempatan itu ada tidak gitu kan. Jadi kesempatan belum bisa tercipta dari sejak awal gitu loh. Tapi kalau ada niat seseorang ingin jadi entrepreneur itu sudah bisa. Tapi yang mencari kerja itu yang setelah kepepet ternyata tidak bisa mendapatkan pekerjaan, lalu dia berinovasi bisa juga. Apakah gurunya berpikir seperti itu? Ya. Ya justru pembekalan itu kan kita ada yang arah ke sana. Contoh supaya supaya guru bisa berpikir ke sana, bagaimana guru-guru kita juga kita kenalkan dengan praktisi. Nah, berarti atau kita mulai dari situ, Pak. praktisi. Baik, kita sudah bicara mungkin agak belum bisa terpetakan gitu ya.
Ini karena waktunya sudah mendekati closing, saya minta closing statement dari Prof. Gun, kemudian Pak Didi gitu. Ya, silakan. Ya, jadi 2 menit ya. Ya, jadi menurut saya tantangan pendidikan di Indonesia masih luar biasa besarnya, tapi masih selalu peluang dengan 99% mungkin asal kita membebaskan diri. Kita masih belum bisa menyatu. Kita itu siapa, Pak? Ya ini baru 2 orang saja. 2 orang udah beda. Udah beda. Nah, ini yang memang harus birokrasi maksudnya gitu ya. Akhirnya begitu, Pak. Birokrasi jadi pendidikan betul-betul gitu. harus ada semacam pembebasan, betul-betul menjadi bagian yang diinginkan oleh subjek didik. Kita hanya mengakomodasi maunya subjek didik, bukan memang menumbuhkan, mencetak. Jadi ganti dunia lah pendidikan kita itu. Ya contohnya Finlandia itu. Ada loh contohnya, Pak, Finlandia. Ya, Jadi bukan saya ingin jadi orang Finlandia, tapi tantangan kita masih terlalu berat. Perbaikan komponensial, ada ban, ada pentil, ada busi. Prasarana masih belum ya, benar. Infrastrukturnya berbeda. Tantangan berat, Pak. Yang pertama orientasi kita ketika kita bicara tentang bagaimana memerdekakan merdeka belajar katakanlah gitu. Jadi yang pertama tentunya tetap seperti kami sampaikan di awal adalah bagaimana keberpihakan kepada siswa. Siswa punya potensi yang sangat besar, yang bermacam-macam, dan itu yang perlu kita tumbuhkan bersama. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ada perubahan proses di dalam pembelajaran di sekolah. Perubahan mindset guru itu sendiri di dalam mendidik siswa. Tetapi koridor-koridor tertentu tetap harus ada. Jadi ya sekarang pelan-pelan memang ada beberapa regulasi yang harus disesuaikan. Nah, itu yang dilakukan. Nah, jadi begini, baik. Jadi antara kekaguan dan kelenturan ini ternyata ada kompromi ya. Ya daerah itu punya fleksibilitas untuk merubah hal-hal yang sangat birokratis menjadi lebih cair. Betul. Artinya memberikan kebebasan birokrasi pendidikan, dinas itu harus sampai ke bawahnya ya, bukan kepalanya saja loh ya. Jadi harus memberikan guidance pada anak buah untuk memberikan kebebasan berkreasi masing-masing sekolah. Saya kira walaupun ada perbedaan, tapi dua-duanya ini adalah master pendidikan, MPD ini antar 2 orang ini Nah, saya yang ingin sebelum closing ya, Pak Didi itu kesasar nggak? Kan sarjana ekonomi manajemen ya? Akuntansi, wah bukan main, malah lebih teliti harusnya ya. Jadi akuntansinya diambil di dalam pendidikan itu ketelitian, penghitungan hal-hal yang lebih komprehensif melihat satu masalah. Baik, ini adalah kali kedua kehadiran Dewan Pendidikan bersama BPKT, yaitu tentang ngulir budi dan ngudar gagasan. Karena itu ngulir budi itu adalah baik kognitif maupun afektif. Jadi mungkin agak luas pembahasannya, tidak terfokus ke sesuatu, lebih bebas kita di dalam mengudar gagasan di dalam forum ini. Sampai ketemu barangkali Selasa kita akan bersama Prof. Windu tentang pariwisata pendidikan. Jadi semuanya dimasukkan dalam pendidikan. Kita punya 3 pilar, kebudayaan sudah, pendidikan sudah, pariwisata yang belum, tapi semuanya berbasis pendidikan. Baik, selamat siang Kancah Muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jogja Semesta untuk Indonesia.